Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur dengan NIM 2005-120-40-37 dari kelas TI 2024. Pada semester ini, saya menjalani program magang bersertifikat secara mandiri di PT Otak Kanan Indonesia. Saya memulai magang atau menjalani magang di PT Otak Kanan sendiri memulai dari tanggal 1 September sampai 31 September atau kurang lebih selama 4 bulan. Pada PT Otak Kanan sendiri memiliki jadwal kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat yang dibagi menjadi 2 buah sesi, yaitu sesi yang pertama dari sesi pagi sampai siang dan yang kedua dari sesi siang sampai dengan malam. Namun, pada program magang ini, saya lebih sering menjalani magang secara daring atau online, dikarenakan terbatasnya kapasitas ruangan di sana yang kurang mencukupi jika dilakukan magang secara bersamaan. Untuk fokus program magang saya di PT Otak Kanan sendiri, saya mengambil fokus di divisi front-end web development. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain perencanaan terkait proyek magang yang telah dibuat. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan Figma-nya yang terlebih dahulu. Di dalam Figma ini terdapat beberapa macam page. Yang pertama ada desain sistem, brainstorming, user, vendor, dan mockup dari aplikasi. Yang pertama di sini ada desain sistem. Desain sistem merupakan proses perencanaan dan pembuatan suatu sistem dari website. Yang pertama di sini ada pilihan color atau warna, yang kedua ada text style, yang ketiga ada icon library. Selanjutnya di sini ada brainstorming. Brainstorming sendiri merupakan sebuah teknik kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide atau solusi dari pemecahan suatu masalah. Yang pertama di sini ada tampilan dari play course, landing page, frame-frame yang digunakan. Terus selanjutnya di sini ada user. User ini merupakan tampilan dari website yang akan digunakan atau yang ditampilkan pada sistem user. Yang pertama di sini ada tampilan login dan register. Tampilan seperti ini. Yang kedua di sini ada tampilan dari landing page dan kategori kursus. Nah, ini untuk landing page-nya dan itu kategori kursusnya. Seperti ini. Nah, yang pertama di sini terdapat kategori kursus untuk semuanya. Yang kedua di sini ada kategori kursus yang merupakan hasil search. Nah, ini hasil search yang berupa kategori dan hasil search menurut urutkan. Nah, selanjutnya di sini ada halaman kursus, mengajar dan kuis. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard. Yang kedua di sini ada tampilan dari halaman detail kursus. Dan seperti ini. Yang ketiga ada halaman checkout. Halaman checkout ini merupakan halaman dari pembayaran ketika user ingin memilih kelas. Nah, ini untuk detail pembayarannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada halaman mengajar. Dan yang terakhir ada halaman notifikasi. Selanjutnya ada halaman kuis. Dan yang paling pojok di sini ada halaman yang merupakan hasil dari kuis. Selanjutnya di sini ada halaman kursus. Nah, untuk halaman kursus sendiri, kursus saya ditampilkan dengan halaman seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari kelas aktif. Selanjutnya di sini ada kursus saya yang merupakan kelas selesai, untuk kelas yang berhasil diselesaikan. Selanjutnya di sini ada halaman profil. Nah, pada halaman profil ini user diharuskan atau diwajibkan untuk mengisi biodata seperti foto, nama lengkap, email, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini terdapat halaman edit profil yang digunakan untuk user ketika mau mengedit atau merubah dari profil yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada halaman transaksi. Di sini di halaman transaksi ini terdapat beberapa pilihan ya.
Ada transaksi untuk semuanya, transaksi tertunda, transaksi yang telah dibayar, dan transaksi yang belum dibayar. Selanjutnya di sini ada halaman transaksi jika kosong atau belum melakukan transaksi. Di sini terdapat halaman play course. Play course ini merupakan halaman detail dari kelas yang dipilih. Di sini terdapat penjelasan mengenai kelasnya, terdapat video, juga terdapat mengenai kurikulum belajarnya, tugas, kuis maupun sertifikat yang berhasil dipilih. Nah, ini ada penjelasannya juga di sini. Nah, play course masih sama ya, play course. Nah, setelah di halaman user, di sini terdapat halaman vendor juga. Nah, di halaman vendor ini halaman yang dikhususkan atau yang bisa ditampilkan untuk vendor saja. Yang pertama di sini ada halaman login dan daftar. Atau halaman login daftarnya seperti ini. Nah, di sini ada halaman login, ada halaman lupa password, ada halaman daftar, ada halaman login lagi. Nah, selanjutnya di sini ada halaman dashboard dan notifikasi. Nah, ini terdapat halaman dashboard yang untuk vendor, terus halaman notifikasi untuk vendor, terus ada desain pop-up notif juga, terus kursus populer dan profil untuk vendor. Selanjutnya di sini ada halaman kursus saya. Nah, di halaman kursus saya ini terbagi menjadi page kursus saya yang terdiri dari daftar kelas, yaitu kelas reguler dan kelas interaktif. Selanjutnya di sini ada page untuk menampilkan semua kelas reguler. Ada page untuk menampilkan semua kelas interaktif. Ada yang page untuk menampilkan kursus terpopuler. Ada page yang menampilkan draft kursus. Dan yang terakhir ada page untuk menampilkan kursus aktif. Nah, selanjutnya next ke tampilan detail kursus saya. Nah, di sini di tampilan detail kursus saya. Nah, yang pertama di sini ada tampilan detail kursus saya yang belum terdapat tugas. Terus di sini detail kursus saya yang sudah terdapat tugas. Terus di sini terdapat page untuk tambah tugas khusus. Terus ada page untuk menampilkan detail peserta. Ada page untuk menampilkan detail kursus saya. Ada pop-up konfirmasi hapus, pop-up edit, dan pop-up tambah tugas. Terus di sini terdapat page pilih kategori kursus atau upload kursus. Ada page isi informasi dasar upload kursus. Ada page isi kurikulum upload kursus. Dan yang terakhir dapat page ketika upload berhasil ketika upload kursus berhasil dilakukan. Nah, terdapat motifnya atau modalnya seperti ini. Oke, next. Di sini lanjut ke halaman kuis. Nah, di sini merupakan tampilan dari halaman kuis. Seperti ini, di sini terdapat pilih kategori kuis. Dapat memilih kategorinya. Terdapat IT dan perangkat lunak, desain grafis, bisnis, seni musik, dan lainnya. Terus di sini ketika kita akan menambah peserta kuis, siapa aja yang ingin ditambahkan. Terus ada fitur cari peserta juga. Ada fitur kuis. Terus kuisnya seperti ini. Dan di sini yang terakhir, ketika kuis berhasil dibuat, kita dapat memunculkan atau terdapat modal yang dituliskan kuis berhasil disubmit. Terus yang terakhir di sini terdapat halaman transaksi. Pada halaman transaksi di sini terdapat daftar kelasnya. Yang pertama kelas reguler dan interaktif. Di sini kita disuruh memilih ya teman-teman. Di sini di kelas interaktif juga terdapat beberapa macam harganya. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita. Terus selanjutnya kita ditampilkan oleh halaman yang menampilkan semua daftar transaksi yang telah kita lakukan. Terus yang di sini yang terakhir ini terdapat halaman detail transaksi ketika kelas sudah terbayarkan secara lunas. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Figma-nya.
Lanjut saja kita ke running programnya atau demo programnya. Nah, karena di sini saya merupakan atau mengambil fokus di dalam front end web developer. Nah, selanjutnya kami di tim front end ini dalam membangun project kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman. Dengan library yang digunakan yaitu Next.js dengan menggunakan Tailwind CSS. Untuk kode writernya kami menggunakan Visual Studio Code. Nah, bisa dilihat di sini. Dan untuk pengumpulan dan penggabungan kodenya kami menggunakan GitHub. Nah, langsung saja ke demo programnya. Kita ketik dulu npm ya. Lanjut ke demo programnya. Oke, kita klik. Nah, di sini merupakan tampilan dari website kursus online yang dikembangkan oleh tim magang dari PT Otak Kanan. Nah, di sini merupakan tampilan dari halaman beranda atau landing page. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di halaman kategori. Nah, di sini merupakan tampilan dari halaman kategori kursus. Nah, seperti ini. Halaman mengajar merupakan halaman tampilan ketika user ingin bergabung jadi bagian dari pengajar dari kelas kursus online sendiri. Lanjutnya di sini ada galeri interaktif, merupakan seperti dokumentasi gambaran suasana atau sistem pengajaran di kursusonline.com sendiri. Nah, di sini terdapat juga tampilan dari halaman daftar seperti ini. Namun di sini saya sudah memiliki akun ya, jadi langsung aja masuk. Oke, langsung aja masuk. Nah, ketika kita klik masuk, nah, ketika kita berhasil masuk, kita akan langsung ditampilkan oleh halaman dashboard ya, halaman profil ya. Nah, di sini dalam profil ini terdapat beberapa macam tampilan. Yang pertama dashboard. Dashboard ini terdiri dari kelas saya, kelas selesai, dan sertifikat yang telah berhasil didapatkan. Lalu di dalam kelas kursus saya ini terbagi menjadi kelas aktif dan kelas selesai. Nah, kelas aktif sendiri merupakan kelas yang masih aktif atau masih dijalankan oleh user sendiri. Nah, untuk kelas selesai merupakan kelas yang telah diselesaikan oleh user. Selanjutnya di sini terdapat tampilan untuk halaman sertifikat yang merupakan halaman yang untuk menampilkan sertifikat yang telah didapatkan oleh user sendiri. Terus ada halaman transaksi, merupakan halaman transaksi yang maksudnya merupakan halaman dari transaksi yang telah dilakukan oleh user sendiri. Ada transaksi semuanya, tertunda, dibayar, atau belum dibayar. Nah, di sini ada pengaturan juga. Nah, di pengaturan ini seperti yang saya bilang sebelumnya, pengaturan ini kita dapat mengedit mulai dari profil, nama, email, alamat pekerjaan, dan jenis kelamin. Kita kembali ke dashboard. Lalu kita beralih ke halaman beranda aja. Nah, halaman beranda seperti ini. Ada kategori. Nah, di dalam halaman kategori sendiri, ketika kita mengeklik sebuah menu di halaman kursus ini, bisa kita klik lebih lanjut. Nah, di sini kita akan tampilkan mengenai detail dari kursus yang kita pilih tadi. Nah, di sini ada penjelasan kursusnya, ada ulasan, ada siswa yang telah memilih kursus tersebut. Di sini ada kurikulumnya. Di sini kita juga dapat melihat kurikulumnya, misal ada dasar-dasar digital marketing. Nah, di sini ada video dan introduksinya, ada deskripsinya, ada testimoni, dan ada fasilitator. Nah, di sebelah kanan juga terdapat button yang berfungsi untuk sebagai memfavoritkan menu ini, dan ada button ikuti kursus
yang ketika kita klik, kita akan dilanjutkan ke halaman checkout. Ya, di halaman checkout ini kita akan dialihkan untuk melakukan pembayaran ketika kita menyetujui kelas yang akan dipilih. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut saja kita ke halaman kategori. Udah ya tadi kategori. Di halaman mengajar. Nah, selanjutnya di halaman galeri interaktif tadi, ketika kita mengeklik pada card digital marketing, kita akan dimasukkan ke halaman kategori kursus. Nah, di halaman kategori kursus ini terdapat pilihan dari beberapa kursus atau tampilan dari beberapa kursus. Nah, di sini kita juga dapat mencari atau search di tampilan kursus tersebut. Nah, di sini saya akan mencari tampilan dari UI UX. Nah, di sini akan muncul kelas UI UX. Nah, ketika kita klik, nah, dia akan diarahkan kembali ke halaman tadi yang berisi mengenai detail kursus yang akan kita ambil. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari website yang telah dikembangkan oleh saya dan teman-teman front end dari tim magang mandiri di PT Otakana sendiri. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.